Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di pagi ini hari Senin ya, setelah kalian semua libur beberapa hari ini ya, mulai dari hari Rabu, kita mulai lagi bertemu dengan pelajaran agama ya. Kita mulai semangat lagi, kita mulai aktivitas lagi dengan belajar walaupun sekarang belajarnya masih PJJ atau daring ya, tapi bukan berarti kalian putus semangat ya. Tetap kalian selalu semangat belajarnya ya. Nah, mudah-mudahan hari ini kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin. Kita akan melanjutkan pelajaran agama yaitu pelajaran 4 tentang ayo membayar zakat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran ini, mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha kelas 6 ya. Kita sekarang mulai ke pelajaran 4 yaitu tentang membayar zakat ya. Di sini kita perhatikan pada gambar 4.1 ada dua orang anak yang sedang membayar zakat fitrah ya. Ini zakat fitrah kepada panitia zakat atau amil zakat ya. Nah, begitu juga kalian juga pasti seperti itu ya. Kalau datang bulan Ramadan maka kalian wajib mengeluarkan zakat fitrah ya. Itu adalah kewajiban seorang muslim ya. Yang kedua, ya ini mari kita amati gambar berikut. Yang 4.2 ini sama seperti yang tadi ya, gambar 4.1 ya, sedang membayar zakat fitrah kepada amil zakat atau panitia zakat, itu sama saja ya. Yang keempat yaitu gambar ke-4.3 maksud Ibu ya. Ini ada kegiatan jual beli, ada penjual, ada pembeli ya. Nah, kemudian jadi mereka ada transaksi. Artinya penjual dan pembeli itu sama-sama muslim. Kalau sama-sama muslim maka wajib mengeluarkan zakat. Kemudian juga ada di gambar 4.4 ini sedang bekerja di kantor ya. Jadi pekerjaan mereka yaitu kerja di kantor ya. Maka juga sama orang yang kerja di kantor otomatis mempunyai penghasilan, maka dia juga wajib mengeluarkan zakat ya. Kemudian yang gambar 4.5 bertani ya. Ini bertani. Sama saja petani juga kalau misalkan dia seorang muslim maka dia juga wajib mengeluarkan zakat ya. Nah, ini kita lihat apa sih artinya zakat? Apa sih pengertiannya zakat? Terus kenapa kita harus mengeluarkan zakat? Kita akan memahami makna zakat ya, baik itu secara bahasa maupun istilah ya. Zakat merupakan ibadah wajib bagi umat muslim ya. Kewajiban ini tertulis dalam Al-Qur'an. Zakat juga termasuk dalam rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam ya. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa zakat termasuk rukun Islam. Kalian pasti ingat rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang pertama syahadat, kedua sholat, ketiga zakat ya, keempat puasa, kelima naik haji. Nah, zakat ini termasuk kepada rukun Islam yang ketiga ya. Nah, menunaikan zakat adalah kegiatan yang wajib dilakukan bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu ya. Nah, sekarang yuk kita akan
eh, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian zakat. Kata zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu zakah, yang berarti ya secara bahasa artinya bersih, suci, subur, berkat dan berkembang. Itu artinya zakat secara bahasa. Apa? Ulangi. Zakat secara bahasa artinya bersih atau suci atau subur atau berkat atau berkembang ya. Kemudian zakat menurut istilah adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan ya. Itu pengertian zakat secara istilah. Nah, pengertian zakat itu tertulis dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 42, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku ya. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa mereka yang beragama Islam lalu mengerjakan sholat secara benar dan menunaikan zakat. Mereka termasuk dalam golongan-golongan orang yang ruku, yakni tergolong sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dalam gambar ini, gambar 4.6 ya, ini menceritakan tentang apa namanya, eh, orang-orang yang ingin membayar zakat fitrah pada bulan Ramadan ya. Karena zakat fitrah itu dikeluarkannya pada waktu bulan Ramadan, mulai dari tanggal 1 sampai akhir bulan Ramadan. Nanti itu ada macam-macamnya ya. Sekarang Ibu hanya akan menjelaskan tentang pengertian zakat ya. Nah, zakat merupakan bentuk ibadah ya, sama seperti sholat, puasa, dan lainnya yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ibadah ini termasuk dalam rukun Islam yang ketiga dan menjadi salah satu unsur penting dalam syariat Islam. Karena itu, hukum membayar zakat adalah wajib. Jadi kalau ditanya apa hukumnya membayar zakat, maka hukum membayar zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat zakat. Nah, selain ibadah wajib, zakat juga merupakan kegiatan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia ya. Nah, di sini kita lihat. Nah, apa syarat-syarat wajib zakat? Nah, di sini kan kita sudah jelaskan tadi sama Ibu kalau setiap muslim itu wajib membayar zakat. Kemudian apa syaratnya? Nah, syarat mengeluarkan zakat atau orang wajib yang mengeluarkan zakat itu syaratnya yang pertama Islam, beragama Islam. Zakat hanya dikenakan kepada orang-orang yang beragama Islam ya. Yang kedua, tentu berakal dan balik. Yang ketiga, dimiliki secara sempurna. Artinya harta yang dimiliki itu harta pribadi, harta sendiri, bukan harta orang lain. Jadi harta yang akan dizakatkan merupakan milik sendiri ya, di tangan individu dan tidak berkaitan dengan hak orang lain atau harta tersebut disalurkan atas pilihannya sendiri. Dan keempat, mencapai nisab. Nah, nisab adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak. Jadi ada batasannya. Tidak semua wajib dikeluarkan zakatnya, kan, tetapi ada batasan nih atau nisab yang apa? Yang batasan antara apakah kekayaan itu wajib mengeluarkan zakat atau tidak ya. Nanti akan dijelaskan pada pelajaran berikutnya ya untuk
nisab ini ya. Nah, kalau sudah nyampe nisab itu berarti maka wajib mengeluarkan zakat ya. Nah, sekarang ini di sini diberikan contoh tentang zakat fitrah pada bulan Ramadan ya. Setiap bulan Ramadan Riri selalu mengajak Fadil ya, adiknya eh, ber- untuk membayar zakat di masjid dekat rumahnya ya. Nah, Fadil yuk kita siap-siap pergi ke masjid membayar zakat fitrah, ajak Riri kepada adiknya. Nah, Fadil masih senang bermain mobil-mobilan sehingga enggan menyaut. Kemudian Riri menghampiri Fadil sambil berujar, "Fadil, ayo dong siap-siap ke masjid untuk membayar zakat fitrah." "Iya kakak," Fadil ingat kan sekarang sudah akhir bulan Ramadan. Riri dan Fadil membawa 2,5 kilo beras yang sudah dipersiapkan ibunya. Nah, kedua kakak beradik yang masih duduk di sekolah dasar itu mohon izin kepada ibunya untuk ke masjid membayar zakat fitrah. Nah, izin dulu sebelum berangkat ya. "Bu, Riri dan Fadil berangkat ke masjid," ujar Riri kepada ibunya yang sedang menjahit. Nah, kemudian Riri dan Fadil menuju Masjid Al-Barkah untuk membayar zakat fitrah. Nah, di tengah jalan, Fadil bertanya kepada kakaknya, "Kak, aku belum mengerti zakat itu apa?" Tanya Fadil yang baru duduk di kelas 3. Nah, kepada kakaknya Riri yang sudah duduk di kelas 6 SD ya, karena kakaknya ini sudah diajarkan tentang makna zakat. Maka kakaknya menjelaskan kepada adiknya karena dia ingat pelajaran agama pada di sekolah. Kemudian Riri ini menjelaskan kepada adiknya tentang pengertian zakat, yaitu menurut bahasa zakat bermakna membersihkan. Sedangkan menurut istilah zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab ya. Jadi zakat itu sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Itu jawab Riri ya. "Oh begitu," kata Fadil ya. Kemudian eh Fadil bertanya lagi, "Kak, tapi kenapa kita harus membayar zakat?" Tanya Fadil lagi kepada Riri. Kemudian eh, Riri menjawab karena ingat akan pelajaran agamanya yang diajarkan oleh Bu Mila di sekolahnya. Nah, menjawab bahwa kata Bu Mila, setiap umat Islam yang mampu tadi wajib membayar zakat. Kok kita sekarang membayar zakat fitrah, kan kita belum mampu cari uang, katanya Fadil. Betul ya pertanyaannya Fadil. Kemudian dijawab lagi oleh kakaknya ya. Nah, zakat fitrah itu pengertiannya untuk membersihkan diri dan jiwa kita. Nah, lagi pula yang menanggung zakat fitrah yaitu orang tua kita. Khusus zakat fitrah ya anak-anak. Nah, khusus zakat fitrah itu ditanggung oleh kedua orang tua kita. Karena kita tidak punya kewajiban untuk mengeluarkannya. Maka yang wajib mengeluarkannya yaitu kedua orang tua kita atas nama kita ya. Jadi zakat fitrah itu dikeluarkan bagi siapa saja yang hidup mulai dari bayi sampai orang tua renta ya. Meskipun dia sudah renta tapi kalau belum meninggal maka dia wajib mengeluarkan zakat ya. Nah, oh begitu. Sekarang Fadil mengerti apa artinya zakat. Kemudian mereka karena sudah mengerti, mereka mengeluarkan zakat dengan sepenuh hati dengan keikhlasan ya. Itu ya pengertian dari zakat. Sudah mengerti ya? Jadi yang di sini adalah tentang zakat fitrah ya, yang contohnya. Padahal ada macam-macam zakat nanti Ibu akan jelaskan lagi pada pertemuan berikutnya. Sekarang Ibu hanya menjelaskan tentang pengertian zakat ya. Jangan lupa, zakat menurut bahasa yaitu membersihkan atau suci bisa ya. Sedangkan menurut istilah,
zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab ya. Atau zakat itu sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya ya. Nanti kita juga akan tahu siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat ya. Nah, orang yang mengeluarkan zakat itu disebut mustahik ya. Muzaki. Ya, orang yang mengeluarkan zakat itu disebut muzaki ya. Nah, sedangkan orang yang atau panitia zakat itu disebut amilin atau amil zakat ya. Nah, cukup sekian dari Ibu untuk pelajaran hari ini ya, sebagai pengertian dari zakat. Insya Allah anak-anak Ibu mengerti semua ya. Silahkan dibaca kembali untuk lebih jelas. Boleh kalian bertanya melalui WA Ibu kalau tidak mengerti ya. Tapi untuk kali ini insya Allah kalian mengerti semua ya. Nanti minggu depan kita akan melanjutkan tentang macam-macam zakat ya. Sekian dari Ibu, selalu jaga kesehatan. Semoga corona cepat berlalu sehingga kita bisa belajar di sekolah lagi, bertemu secara langsung dengan Bapak Ibu guru, kemudian dengan teman-teman semua ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.